rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala gundah gulana. Dinda kanda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dinda lah yang paling menawan. Halo semua kawan aksi, selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Sehat-sehat? Senang-senang semuanya? Boleh dong tolong tulis di komentar kabar kalian hari ini gimana? Apakah masih ngantuk? Apakah masih bete walaupun udah pagi-pagi? Dan pastinya berharap semoga semuanya senang-senang semuanya, sehat-sehat semuanya. Dan juga welcome untuk semua kawan aksi di Insight, Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas. Business Proposal, it's time to shine. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. So, sebelumnya kenalin aku Kristo, MC pada pagi hari ini. Seneng banget nih bisa hadir bersama dengan teman-teman semuanya. Dan pastinya hari ini kita akan having fun banget, karena kita akan bahas banyak hal tentang anti korupsi, tentang entrepreneurship. Dan juga pastinya kalau semuanya tahu, di Indo ini banyak banget anak muda yang pengen keluar dari zona nyaman dan pengen berbisnis. Tapi kenapa ya banyak banget anak muda yang takut berbisnis, takut dengan resikonya dan mungkin takut gagal. That's why hari ini Insight hadir sudah bawa dua tokoh yang kece-kece banget yang pastinya bisa ngasih insight wejangan semuanya untuk semua kawan aksi. Yang pertama kita punya speaker yang kece banget, ini adalah Mr. Rizky Ardinugroho atau lebih akrab disapa Mr. Popo. Beliau adalah owner dari podcast Do You See What I See dan juga seorang entrepreneur. Halo Mas Popo, udah bisa on cam nih? Halo. Selamat pagi Mr. Popo. Halo, selamat pagi Mas. Hai Mas. Nice to meet you. Apa kabar? Halo. Halo. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mas Halo, ya. halo. Iya. Oke, kesibukannya apa aja nih Mas? Aku lihat di sini ada podcast dan juga ada bisnis. Mungkin boleh ceritain sedikit dong tentang podcastnya itu tentang apa aja, kontennya, dan juga punya bisnis apa aja, dan kesibukannya apa nih belakangan ini? Iya, jadi kalau sekarang memang fokus utamanya adalah saya ada usaha beras organik. Jadi saya ini petani organik sebenarnya. Wow, ada nice. toko kue juga di dunia. Membuat konten. Nah, membuat konten ini ada beberapa juga, diantaranya cerita usaha namanya. Sebuah podcast tentang kewirausahaan. Tapi teman-teman lebih kenal saya lewat konten horor, sayangnya itu. Serius Mas? Wah, berarti ini multiple konten ya. Ada bisnis juga, beras organik. Ada juga konten tentang bisnis, tapi juga ada konten horor. Wah, ini kayaknya punya banyak passion, punya banyak hobi. Kayaknya seru banget kalau ngobrol sama Sopo hari ini ya. Dan buat teman-teman yang pengen hidup sehat, silakan kepoin bisnisnya Mas Popo, silakan kepoin Instagramnya. Siapa tahu per hari ini bisa hidup sehat dengan beras organiknya Mas Popo, gitu ya. Oke, nice to meet you Mas Popo. Semoga hari ini bisa share banyak hal dengan kawan-kawan aksi. Dan kita juga punya speaker yang kedua nih kawan aksi. Yang pastinya ini seorang perempuan yang selalu ceria. Pembawaannya pagi-pagi aja udah kayak, wah, positive vibes banget. So please welcome Mbak Dian Rahmawati atau lebih akrab disapa Mbak Dira. Beliau adalah Kepala Satuan Tugas Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi. Good morning Mbak Dira. Pagi Kak Kris, pagi Hai. Kak Popo, dan selamat pagi teman-teman kawan aksi semuanya. Pagi Apa kabar? Mbak. Semoga sehat selalu ya. Sehat-sehat Alhamdulillah.
Tadi aku kepoin, katanya Mbak Dira ini lagi di tempat yang jauh banget loh Mbak. Bener lagi di Sumatera Mbak? Iya, kebetulan saya lagi di Kabupaten Ogan Komering Ilir nih, mendekatkan diri bersama teman-teman. Kita lagi ada kegiatan roadshow bis anti korupsi nih di sini pada 3 hari ini. Aku punya pantun buat teman-teman kawan aksi, boleh nggak Kak? Oh, boleh banget, silakan. Apa nih Mbak pantunnya? Semakin menginspirasi dan menyemangati mengikuti webinar pada hari ini, boleh ya? Silakan, let's go. Kue brownies manis tersaji. Cakep. Tambah nikmat ditemani kopi. Kawan aksi semangat pagi. Selamat menikmati webinar Insight terkini. Luar biasa, aplausnya mana dong? Boleh kasih aplaus virtual buat kawan-kawan aksi, buat Mbak Dira, buat pantunnya yang kece banget. Tuh kan, seperti aku bilang, Mbak Dira ini positive vibes banget. Pagi-pagi udah ngepantun, udah cerita-cerita tentang kegiatannya di Sumatera. Luar biasa sekali. Oke, nah aku yakin untuk semua kawan aksi pasti juga nggak sabar untuk ngasih pertanyaan. Pengen kepoin insight dari dua speaker kita hari ini. So, buat teman-teman semuanya, boleh dong kasih komentar di bawah kira-kira pengen nanya hal apa aja tentang entrepreneurship, tentang anti korupsi, dan lain-lain. Dan pastinya hari ini kita juga akan bahas tentang 9 nilai anti korupsi. Jadi buat semua kawan aksi yang mungkin udah tahu nih apa aja, boleh dong tolong tulis di komentar bawah kira-kira kalian tuh lebih prefer yang mana. Ada 9 dan mana nilai anti korupsi favorit kalian. Oke, so kayaknya langsung aja ya, kita langsung ngobrol dengan para speaker kita pagi hari ini. Aku pengen ada Q&A session dengan Mr. Popo. Aku yakin nih Mas, kawan-kawan aksi semua yang sudah hadir pada pagi hari ini pasti kepo banget gimana awalnya Mas Popo membangun bisnisnya. Pastikan kalau kita dengar para entrepreneur gitu ya, ada jatuh bangunnya, ada banyak keraguan untuk memulai. Nah, pengen dengar dari versi Mas Popo gimana awal bangun bisnisnya. Iya, saya sendiri memulai usaha tahun 2008. Jadi ketika saya baru lulus kuliah, terus saya pikir, wah ibu saya juga sakit. Rumah saya pengen bisa berkarya dari rumah gitu ya. Karena sebenarnya saya banyak bermain sama teman-teman UMKM gitu ya, terutama sama pedagang-pedagang kecil. Waktu saya mulai dulu ketika kuliah juga banyak ngobrol sama tukang nasi kucing, tukang mie Jawa gitu ya. Saya juga ngerasa kok mereka bisa survive sekian lama. Nah, saya pengen banget coba di awal ketika awal lulus kuliah saya pengen bisa kali ya saya coba. Nah itu awalnya saya berwirausaha. Oke, berarti ada 2 faktor yang mendorong Mas Popo untuk membangun bisnis. Pertama karena keadaan ibunya yang kurang sehat pada waktu itu, betul. Setelah itu ada keinginan untuk bisa menghasilkan dari rumah. Oke, berarti emang kadang kondisi yang kurang oke itu justru bikin kita termotivasi untuk membangun sesuatu yang lebih beneficial lagi gitu ya Mas Popo ya? Betul. Nah, kalau penyebabnya adalah keadaan orang tua dan juga motivasi untuk kerja di rumah. Tapi tantangannya nih dalam proses untuk bisa sampai sekarang, itu ada apa aja Mas? Wah, kalau tantangan tentu saja banyak sekali ya. Bahkan kalau teman-teman kan banyak juga yang mikir, wah jadi kalau zaman saya tahun 2008 jadi wirausaha mungkin bukan sebuah pilihan yang luar biasa keren gitu ya. Berbeda dengan belakangan ini menjadi seorang wirausaha, apalagi misalnya bikin startup, bikin perusahaan rintisan itu kayaknya keren. Ya. Di beberapa tahun lalu 2008 aja, belum lama ya sebenarnya. Itu menjadi wirausaha itu kayak gambling juga sebenarnya. Waktu itu mentor juga belum banyak, YouTube juga belum banyak tutorial misalnya, motivasi belum ada. Jadi ya semuanya serba meraba ya. Jadi kayak jalan mentok, belok kanan, belok kiri. Kadang-kadang harus putar balik. Dan ya karena sekarang kemudahan juga banyak dengan adanya semua digital ya, dan semua kemudahan ada. Kalau dulu memang tantangannya adalah bagaimana apa yang kita belum tahu kita harus belajar. Dan nggak mudah ya. Kalau orang kerja kan langsung dapat gaji, sementara wirausaha ya benar-benar di bulan-bulan pertama tuh penghasilan hanya berapa, ratusan ribu, bahkan 200.000 ya udah telan aja. Jadi konsisten sampai saya baru ngerasain
nyamannya gitu ya. Akhirnya goal juga nih apa yang saya usahakan sekian lama, mungkin di tahun ke-8 panjang ya. Oke, jadi challenge-nya adalah zaman 2008 itu belum banyak fasilitas kayak sekarang ya. Ada konten sosial media yang ngasih edukasi, dan juga belum ada mentor yang bisa ngebimbing Mas Popo untuk gimana sih bikin bisnis, produk apa aja yang bagus, kayak gitu. Nah ini by the way Mbak Dira, kalau misalkan ada pengen nanya ke Mas Popo juga boleh ya Mbak Dira ya. Karena aku yakin pasti Boleh, Mbak Dira boleh. juga punya banyak insight, punya banyak hal yang pengen dikepoin ke Mr. Popo, dan juga nanti sebaliknya gitu. Eh, Setelah itu Mas, tantangannya tadi adalah belum ada mentor dan juga gambling banget, penghasilannya juga kadang tidak seperti sekarang. Nah, aku pengen tahu kalau sekarang orang lihatnya tuh udah suksesnya, versi suksesnya. Cuman pernah nggak sih Mas Popo itu ngerasa di titik terendah, gagal dan mungkin kayak kehilangan motivasi gitu Mas? Wah, itu udah berapa kali fase dalam hidup. Jadi saya pikir pertama dari saya memulai usaha juga nggak ada modal. Orang tua saya juga dulu pegawai negeri, kan, terus habis pegawai negeri selesai jadi petani. Jadi memang tidak ada kekuatan modal sama sekali. Saya pikir dulu, udahlah nekat modal dengkul. Ternyata memang berat sekali. Sampai akhirnya memang ada satu masa ketika terutama teman-teman yang baru lulus kuliah itu kan suka banding-bandingin gaji itu. Wah, saya dapat gaji pertama sekian, dapat fasilitas ini itu. Itu udah jadi pukulan nih saya bisa nggak ya nih, yakin nggak? Terus kemudian fase kedua ketika umur kritis ya, di usia 28, saya ingat banget di usia 28 saya sudah nikah, dan ini kesempatan saya balik arah nggak ya jadi pegawai. Tapi ya udah, saya yakin udah nyemplung ya, terusin lah, ini jangan sampai apa yang saya mulai mentah begitu saja dengan akhirnya saya misalnya kerja misalnya. Kemudian ada lagi ketika ditipu, saya pernah ketipuan hampir seluruh stok yang saya punya ditipu sama orang, hilang gitu ya. Tapi ya lagi-lagi saya yakin kalau saya terusin mungkin ada jalan ya, ini pembelajaran yang sangat berat sekali buat saya pada waktu itu. Tapi alhamdulillah setelah dijalani kok malah dapat rezeki lagi gitu ya, ada gantinya yang luar biasa besar. Tapi setiap masa saya pikir dari yang dulu saya sendirian, saya benar-benar jualan di pasar, bagi-bagi brosur, jadi sales kelilingan, segala macam untuk produk saya sendiri, sampai mungkin ada staff yang membantu. Nah ini ada setiap langkah ada tantangan. Tinggal teman-teman nanti kalau sama-sama mau mulai usaha, apakah siap nggak dengan challenge seperti ini? Cuman ya, saya pikir terbayar dengan hasil yang bisa saya peroleh sampai saat ini. Dengan semua pengalaman, tanpa challenge tersebut, tanpa hambatan tersebut, saya yakin saya nggak banyak belajar. Oke, wah. Kalau kita lihatnya mungkin udah suksesnya, udah versi enaknya, ternyata pernah ketipu juga. Dan mungkin kalau aku bisa tarik garis merahnya untuk bisa tetap bangkit dari kegagalan, itu konsisten ya Mas Popo ya. Jadi walaupun ketipu, walaupun mungkin sedang tidak ada mentor, nggak ada motivasi, pokoknya jalan aja terus, tetap stick kepada tujuan kita di awal, kenapa kita memulai bisnis tersebut. Nah, tiba-tiba aku tuh kepikiran, aku pengen nanya ke Mbak Dira juga nih. Sebenarnya kenapa sih Mbak KPK bikin acara pada pagi hari ini? Tentang It's Time to Shine, tentang entrepreneurship gitu. Dari Mbak Dira sendiri ada insight nggak? Ya, baik. Makasih Mbak Kak Kris. Jadi saya sharing cerita sedikit ya, teman-teman kawan aksi semua, bahwa sebenarnya KPK itu kliennya banyak nih. Dari sisi usia dari mulai anak-anak, remaja, sampai dewasa. Dari profesi pun sangat variatif juga. Mungkin ada yang pelajar, tenaga pendidik, ada yang karyawan, ada yang business owner, ada yang seniman, ada juga mungkin profesional lainnya, bahkan politisi juga. Jadi ini mitra-mitra atau klien yang KPK untuk berantas korupsi itu banyak sekali. Dan KPK juga sebenarnya dalam memberantas korupsi itu ada 3 pendekatan atau yang sering kami istilahkan adalah trisula pemberantasan korupsi, yaitu melalui pendekatan edukasi. Ini bagaimana membangun kesadaran agar kita semua tidak mau korupsi. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu strategi pencegahan. Ini bagaimana upaya-upaya
kesempatan-kesempatan maupun peluang-peluang korupsi itu kita tutup, kita benahi. Dan yang terakhir, ini strateginya adalah penindakan. Jadi penindakan itu bagaimana menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melakukan korupsi itu sendiri. Jadi ada 3 nih kawan aksi: pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Nah, dalam rangka konteks kita melakukan edukasi anti korupsi, kita mencoba membangun kesadaran bagi seluruh pihak untuk sama-sama memberantas korupsi. Dalam hal ini, kita sehari ini mengajak menggunakan pendekatan teman-teman yang memiliki profesi sebagai entrepreneurship. Jadi tolong dibantuin ya KPK ya dalam membangun kesadaran, karena untuk memberantas korupsi ini butuh kolaborasi banyak pihak. Jadi tadi yang dari sisi generasi maupun dari profesi, kita sama-sama membangun kesadaran agar kita semua bisa menimbulkan values integrity dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih itu sih Kak Kris. Oke, luar biasa. Jadi emang tujuannya adalah untuk mengedukasi para anak-anak muda, khususnya calon entrepreneur, untuk bisa menerapkan beberapa nilai anti korupsi. Nah, kira-kira apa aja nih Mbak nilai-nilai yang bisa diterapkan untuk para entrepreneur dan juga mungkin buat calon pebisnis ke depannya? Iya, ini di kolom chat udah ada yang kasih bocoran nih kayaknya Kak Kris ya. Jadi ada 9 values ya kalau kita dorong kepada masyarakat dalam melakukan kesadaran. Kita singkat itu values-nya, Jumat bersepeda kakak. Jumat itu jujur, mandiri, tanggung jawab, bersepeda, berani, sederhana, disiplin, peduli, adil, dan kakaknya adalah kerja keras. Jadi apapun profesinya, nah ini 9 nilai anti korupsi atau 9 nilai integritas ini merupakan pegangan wajib ya untuk membuat kita lebih sukses lagi di masa kedepannya. Baik itu yang sedang merintis bisnis ya. Benar nggak Kak Popo? Kalau kita nggak jujur sama bisnis, tadi kemudian juga nggak mandiri, nggak disiplin gitu ya, gimana orang mau trust sama bisnis kita? Benar nggak Kak Popo ya? Ya, pasti ya gitu ya. Iya. Oke, mantap, setuju banget dengan Mbak Dira. Akhirnya kita udah ketemu nih guys. 9 nilai anti korupsinya yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan juga adil. Dan boleh disingkat Jumat bersepeda kakak gitu ya. Jadi biar gampang diingetnya gitu. Dan ini adalah 9 nilai yang bisa diaplikasikan ketika kita pengen bikin bisnis nantinya supaya bisa sesukses Mas Popo dan juga Mbak Dira. Nah, pengen kembali ke Mas Popo lagi. Aku pengen tanya pandangan Mas Popo tentang kondisi ekonomi sekarang dan juga untuk kira-kira peluang untuk bikin bisnis itu zaman sekarang itu gimana sih Mas? Iya, saya pikir hampir semua bisnis sekarang dengan adanya kemarin pandemi ya, itu banyak sekali yang berubah. Termasuk saya juga, saya ada beberapa usaha yang saya jalankan kecil-kecilan gitu, semuanya terdampak dan harus berubah ya. Yang tadi saya bilang termasuk tantangan-tantangan tadi, pelajaran-pelajaran yang berat yang harus kita hadapi ya. Saya ngobrol sama teman-teman juga yang sama punya usaha, itu juga ada banyak hal yang saya pikir harus berubah gitu. Dari cara orang membeli, sekarang cara berinteraksi dengan orang. Nah, akhirnya ini yang saya pikir jadi challenge kita. Gimana kita bisa ngikutin nggak nih sama apa yang terjadi saat ini gitu. Contoh sekarang dulu orang membeli lewat agen, reseller, gitu, rumahan. Ketika pandemi orang nggak berani keluar, akhirnya switching gitu. Akhirnya mau nggak mau kan kita gimana ya? Nah, beruntungnya dulu saya emang nggak punya modal, jadi dari awal saya udah menerapkan digital marketing misalnya. Nah, dengan adanya bisnis di platform digital, ternyata penjualan selamat. Ya, akhirnya orang membeli lewat kanal-kanal digital entah itu. Nah, ini adalah orang-orang sekarang mulai ke sana. Kalau dibilang peluangnya gimana? Saya malah justru melihat pertumbuhan yang luar biasa dari teman-teman yang berusaha. Bahkan kemarin waktu pandemi banyak sekali usaha-usaha kecil bermunculan ya. Teman-teman menambah penghasilan buat rumah tangganya, bisa jualan apapun dengan cara berjualan yang paling mudah, misalnya dengan WhatsApp. Teman-teman di grup WhatsApp saya banyak sekali yang jualan ketika pandemi. Nah, ketika selesai pandemi gimana? Apakah mereka masih? Justru mereka fokus dan merasakan, oh ternyata jualan enak ya, ada buat extra income buat keluarga. Nah, ini yang kebetulan secara regulasi juga sama
lembaga-lembaga pemerintahan juga dipermudah ya dengan semua persyaratan juga semakin mudah, persyaratan tidak terlalu ribet untuk memulai usaha, dan juga banyak sekali institusi swasta yang melakukan ini. Saya bilang tadi ada mentoring, pelatihan, bimbingan, bahkan permodalan dibantu. Ini dia dengan adanya jalan sekarang, dengan adanya TikTok, adanya YouTube, segala macam tutorial, kita sebagai UMKM sangat terbantu sekali, terutama teman-teman yang mungkin belum masuk ke dunia usaha gitu Mas. Oke, jadi emang keadaan berubah itu juga merubah perilaku konsumen, dan sebagai pebisnis kita harus terus adaptasi gitu ya Mas ya. Tapi kalau dari Mas Popo sendiri, kira-kira gimana Mas Popo menilai bisnisnya Mas Popo ini? Ya sama seperti orang ya, people come and go. Saya rasa bisnis juga sama, ada naik, ada turun. Tapi ya seninya justru saya pikir di situ ya, ketika turun, atau bahkan saya juga ada beberapa usaha lain pernah nyoba usaha-usaha yang aneh-aneh lah saya gitu ya. Ada yang berhasil dan terus saya jalankan sampai sekarang, ada yang enggak. Tapi ya jelas buat teman-teman wirausaha nanti mungkin akan menemukan bahwa setiap kegagalan, ada usaha yang tutup atau ada usaha yang dibuat, itu semuanya adalah pelajaran. Dan ketika saya membuat usaha baru lagi yang sekarang, saya ada usaha satu lagi nih di kantor saya yang sekarang ini adalah perusahaan pandemi yang baru saya buat. Ternyata dalam waktu singkat percepatannya sangat luar biasa. Nah ini berbekal dari apa yang sudah dilalui di masa lalu. Jadi saya pikir ya itu ya. Jangan, kalau kadang-kadang kita idealis kan, wah ini usaha pertama saya, nggak boleh gagal, nggak boleh salah. Padahal ya bisa aja gagal, bisa aja pasar berubah, tapi ya kita bisa mengambil pelajaran dari sana dan what next gitu ya, apa yang lakukan lagi. Mungkin peluang baru justru terbentuk dari kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu ya. Ini yang saya pelajari dari yang saya dapatkan sekarang gitu. Oke, ini kawan aksi boleh dicatat banget ya, pakai stabilo segede mungkin gitu ya tulisannya. Kegagalan di masa lalu bisa aja jadi peluang di masa depan untuk bisnis kita jadi lebih sukses, betul ya Mas Popo ya. Dan tadi aku juga tertarik banget dengan statement Mas Popo tentang switching bisnis dari offline ke online. Nah, sekarang kita semuanya tahu semua itu sudah lewat online. Aku juga sekarang kalau beli pulsa dan lain-lain semuanya lewat online. Nah, aku pengen nanya ke Mbak Dira ini. Gimana Mbak Dira menyikapi fenomena pengusaha muda zaman sekarang, khususnya di era digital nih Mbak? Oke. Ya, memang untuk bisnis di era digital saat ini nih ya, informasi ini kan banyak ya, bisa kita peroleh dari medsos gitu kan, dari digital lainnya juga gitu ya. Kemudian tadi seperti Kak Popo sampaikan, dengan informasi yang banyak di dunia di digital ini, mentor-mentor juga semakin banyak ya. Kalau teman-teman perhatikan juga sekarang kita bisa ikut mentoring bisnis itu di YouTube channel gitu ya. Kemudian juga sekarang kalau untuk promosi gitu kan, itu juga kita bisa memanfaatkan digital marketing juga. Dan tentunya dengan dunia digital ini menimbulkan kompetisi-kompetisi yang juga semakin marak nih kawan aksi ya. Jadi sekarang kalau kita bikin bisnis juga kompetitornya juga semakin banyak. Makanya di sini juga kita mendorong kalau berbisnis itu kalau bisa itu tadi ibarat Oke, Mbak Dira, sorry banget nih, mungkin ya, ke-mute mic-nya Kak Dira. Ya. Oke, tadi sempat ke-mute sebentar, tapi sekarang udah boleh lanjut nih Mbak, silakan. Oh, oke. Jadi harapannya akan muncul ada customer loyalty. Agar apa tadi kata Kak Popo, ya bisnisnya jangan hanya sekedar sebentar saja temporary, tapi juga long lasting gitu ya. Bahkan tadi kalau kata Kak Popo sendiri 8 tahun baru bisa menikmati sepak terjang tantangan-tantangan yang dialami Kak Popo. Dan sebenarnya ya kalau kita kaitkan tadi dengan bisnis itu sendiri, ibarat kata itu integritas itu bagaikan nilai tukar yang tidak bisa ditawar, Kak Kris. Jadi kenapa? Misalnya kalau kita bisnisnya nggak jujur nih, penuh dengan tipu-tipu gitu ya. Oke, mungkin booming sebentar, tapi ya udah
nggak long lasting, tidak bertahan gitu. Kemudian kalau sumpamanya kita punya karyawan atau pegawai gitu dalam menjalankan bisnis, karyawan yang nipu-nipu kita juga gitu ya. Nah itu kan akhirnya bisnis kita bisa juga tergerus. Kemudian juga kalau kita menawarkan produk ataupun jasa dalam bisnis kita, tapi tidak ada sisi tanggung jawab dan kepedulian kepada sekitar, nah itu bisa bahaya juga kayaknya. Jadi ke depan juga bisnis kita juga booming sebentar, tapi ketika ketahuan tidak ada berintegritas itu bisa langsung decline itu bisnisnya. Jadi seperti saya sampaikan, yang namanya di dunia digital saat ini, yang namanya bisnis, integritas itu ibarat kata nilai tukar yang tidak bisa ditawar-tawar, kawan aksi semuanya. Jadi yuk terapkan Jumat bersepeda kakaknya ini dalam kita menjalankan bisnis kita ke depan. Itu sih Kak Kris. Oke, keren banget. Jadi di luar produk, di luar mungkin cara beriklan, emang ada banyak hal yang menjadikan faktor bagus, faktor penting untuk kita berbisnis, yaitu jujur dan juga integritas. Nah, cuman gini nih Mbak, aku pengen tahu dari Mbak Dira, kira-kira gimana seorang entrepreneur menghalau berbagai godaan. Karena pasti godaan tuh banyak banget Mbak, untuk kayak, korupsi yuk bro, nggak usah gini lah. Nah, kira-kira gimana sih supaya seorang pebisnis itu bisa kayak away banget dari godaan korupsi dan juga untuk tidak jujur? Dan kira-kira kenapa sih kalau misalkan seorang pebisnis nggak jujur dan tidak berintegritas, kira-kira resikonya apa aja tuh Mbak? Oke, sebenarnya ini Kak Kris, kita harus positioning juga ya ketika kita merintis bisnis itu. Jangan sampai kita dikenal sebagai pebisnis yang memiliki identitas yang tadi banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena kenapa? Ketika orang lain sudah mempersepsikan kita pebisnis atau entrepreneur yang tadi kurang baik tadi, itu akan selamanya dikerjain sih kalau menurut saya ya. Banyak resiko-risikonya Kak Kris, misalnya resiko hukum. Siapapun yang tadi melakukan pelanggaran gitu, apalagi korupsi, pasti bisa dipidanakan, bahkan bisnisnya pun bisa dicabut izinnya. Kedua, dari sisi operasional gitu ya, kebayang nggak kalau dalam melakukan bisnis itu ada korupsinya di dalamnya. Jadi dalam proses pelayanan gitu ya, memberikan layanan kepada customer kita, dari sisi produk, pelayanan itu kualitasnya bisa turun Kak Kris. Dan yang terakhir tadi, reputasi. Sebenarnya kita pengen reputasi apa sih yang dibangun melewat bisnis yang kita jalankan. Jangan sampai karena noda setitik hancur begitu ya bisnis yang kita jalankan itu tadi. Makanya reputasi ini perlu juga kita jaga dalam menjalankan bisnis. Jangan sampai gara-gara ada ya kerikil-kerikil kecil gitu ya. Makanya mungkin Kak Popo bisa sharing juga nanti kalau mengelola pegawai dalam menjalankan bisnis, misalnya mau menerapkan sistem reward and punishment. Kalau ada pegawainya yang berprestasi mungkin bisa mendapatkan bonus gitu ya. Bonus mungkin tidak hanya berupa uang aja gitu, mungkin kesempatan untuk karirnya lebih baik lagi gitu, atau mendapatkan pendidikan lebih lagi, atau bagaimanapun nanti Kak Popo mungkin bisa sharing. Tapi mungkin kalau ada pegawai di dalam bisnis kita itu yang melakukan pelanggaran misalnya, mungkin bisa ada dikasih sanksi. Sanksinya mungkin dari yang teringat itu adalah kita kasih tahu dulu nih pegawai kita misalnya kayak gini yang benar, yang itu nggak boleh gitu. Jangan sampai tipu-tipu, atau ini cara nyatet cash flow-nya gitu kan. Jangan sampai gara-gara kesalahan pencatatan omset kita berkurang misalnya. Nah, tapi kalau sudah dikasih tahu masih ada jahil, ada itikat tidak baik gitu ya, mungkin sanksinya bisa diperberat sampai dengan pemecatan. Jadi itu Kak Kris, sebenarnya menjalankan bisnis itu menerapkan 9 nilai ini sangat 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 aplikatif gitu. Misalnya tadi ada nilai sederhana. Sederhana itu bukan pelit Kak Kris, bukan juga miskin. Dalam menjalankan bisnis itu kan kita perlu kalkulatif ya. Kalkulatif itu artinya hal-hal apa yang kita prioritaskan ya dalam menjalankan bisnis. Jadi jangan sampai ada belanja-belanja yang tidak kita perlukan, alokasi budgetnya ke sana. Akhirnya kita seolah-olah menghambur-hamburkan terlalu banyak modal di sana. Jadi nilai-nilai 9 anti korupsi ini sederhana itu bisa juga diaplikasikan dalam dunia bisnis juga. Jadi kurang lebih itu sih Kak Kris. Jadi resiko-resikonya selain resiko hukum, resiko operasional, ada juga tadi resiko reputasi. Nah, ini penting juga nih buat kawan aksi juga ya. Bagaimana kita membangun bisnis kita ini, it's time to shine gitu ya. Jangan sampai kesandung gitu kan. Makanya saya mengajak para pebisnis kita, teman-teman kita ini, entrepreneurship ini, untuk bikin bisnis proposal jangan hanya sekedar on paper aja, tapi ada di situ tersirat muatan-muatan integritas di dalamnya. Begitu Kak Kris.
Oke, ini himbauan buat kita semua, kawan aksi, terutama buat calon pebisnis. Jadi, udahlah kalau bisnis jujur aja, berintegritaslah supaya reputasi kita nggak kena juga nantinya kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, sekarang pengen balik ke Mr. Popo. Aku pengen nanya nih Mas, kira-kira value dari bisnis Mas Popo terhadap customer itu apa aja dan gimana cara Mas Popo menjaga konsistensinya? Aku yakin 8 tahun bukan waktu yang sebentar, tapi gimana nih untuk kedepannya untuk tetap menjaga itu semua, Mas? Iya, yang menarik kan saya bisnis beras organik ya. Misalnya contohnya ambillah satu contoh bisnis organik. Nah di awal dulu kan memang belum ada yang namanya sertifikasi, tapi memang saya Danok. Selama saya dan bapak saya, karena bapak saya juga membantu saya di budidaya pertaniannya. Jadi yang paling penting buat kami itu adalah jujur dan bisa orang kalau misalnya wah nggak percaya nih, saya perlu supply dulu. Misalnya saya supply ke sebuah perusahaan yang cukup besar dan jauh gitu ya, dan mereka ada kunjungan. Jadi saya sudah nyatakan ini, saya komit untuk tetap melaksanakan kaidah-kaidah pertanian organik walaupun dulu di awal belum ada sertifikat organik gitu. Namun sekarang kan sudah ada nih sertifikasi, nah ini kita penuhi. Tapi kalau dulu juga kejujuran ya buat kita sebagai penyedia produk yang memang orang nggak bisa bedain secara langsung, kan bisa aja saya bohong. Misalnya, oh ini saya jual beras biasa, tapi saya klaim sebagai beras organik, itu mudah sekali, orang nggak akan lihat. Bahkan di tes secara lab aja bisa jadi tipis perbedaannya. Tapi yang saya pikir adalah jujur ya. Poin pertama kalau kita punya usaha ya harus jujur. Kemudian ada lagi ini sebuah pengalaman saya pikir menarik. Saya supply ke adalah satu rumah makan besar yang di Jakarta. Yang kebetulan manajemennya itu masih dipegang keluarga, tapi ada beberapa manajemen yang dipegang oleh pegawainya. Nah ini karena besar, supply-nya banyak sekali supplier yang rebutan gitu ya. Terus bahkan sama pegawai beliau ini, karena saya kenal ownernya langsung. Salah satu pegawai bilang, Mas Rizky kalau mau supply ngetip saya gitu. Kalau enggak saya bisa masukin supplier lain. Jadi kan sulit ya. Saya pikir kalau saya ngetip dia mungkin nggak seberapa, tapi produk saya bisa masuk. Tapi yang saya merugikan si owner yang sudah memberikan kesempatan saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk saya tidak suka yang seperti ini, saya cabut aja. Ya udah, kalau produk saya bagus silahkan diambil. Kalau memang tidak masuk karena saya tidak memberikan tips gitu ya. Nah ini bukan urusan saya gitu. Ya udah, akhirnya saya pergi dari situ. Akhirnya customer yang teriak-teriak, beras yang kemarin enak kok beda sekarang. Akhirnya si bapak yang punya bilang, kok kamu nggak supply lagi? Baru akhirnya saya ceritakan gitu ya. Bahwa salah satu stafnya begini. Nah ini yang saya pikir pengalaman yang kita punya produk memang harus jujur ya, nggak bisa kita main-main dengan produk yang kita buat. Apalagi misalnya kaitannya sekarang banyak sekali ya, kaitannya dengan sertifikasi, dengan halal haram itu juga bisa. Ada yang bagaimana membuat lebih murah atau beras oplosan. Kalau saya main beras kan sering kali ada oplosan gitu kan. Sebenarnya bisa aja kalau mau dapat cuan lebih besar. Tapi kan poin yang utama saya pikir dalam value usaha kita adalah jujur ya. Jujur ini sejauh apapun ya, saya yakin rezeki adalah rezeki ya. Kita sudah kalau dalam Islam kan rezeki itu sudah diatur. Kita mau menjemputnya dengan cara yang halal atau menjemputnya dengan cara yang tidak baik, kan? Mantap, itu jadi value yang saya pikir kalau dari saya dan rekan-rekan ya di tim juga selalu begitu. Kalau ada urusan nih, wah ini harus memberikan pelicin lah atau apa, dah mendingan kita tidak. Yes, Gitu, berarti Mas. ini jawaban dari Mas Popo sangat-sangat berkaitan dengan statement dari Mbak Dira tadi tentang kejujuran. Jadi di luar produk, di luar cara marketing itu kejujuran itu paling penting ya kawan aksi ya. Seperti Mas Popo, dia jualan beras organik, ya udah jangan dioplos tapi kasih beras murni organik sampai dapat testimoni yang organik juga dari para pelanggan di restoran tersebut. Nah, tadi aku sempat dengar Kak Dira ada ngomong bahwa persaingan
pebisnis sekarang itu kayak berat banget ya, karena ada dari online, dari offline, dan sekarang karena online itu gampang, bukan lebih gampang ya, lebih sederhana cara implementasinya. Akhirnya banyak orang yang juga terjun ke dunia itu sehingga persaingan semakin ketat dan semakin keras banget. Nah, dari Mas Popo sendiri, kira-kira ada nggak sih kiat-kiat para pebisnis untuk menghadapi persaingan yang sangat-sangat bisa jadi nggak sehat loh, Mas, gitu? Yang jelas kalau buat saya sekarang tadi saya bilang di awal, keadaan sudah jauh lebih mudah. Orang mudah belajar, mudah mengamati dengan adanya digital presence, atau ya sekarang kita mau ngamatin, oh si kompetitor A jual ini, kita bisa langsung lihat kan actionnya dia. Terus gitu juga yang B melakukan strategi ini. Nah, kita harus gimana dengan kita terus memantau, dan intinya adalah kita terus belajar. Dengan mengamati kan kita belajar ya, menganalisa, baca data. Dengan segala kemudahan ya tentu saja kompetitor semakin banyak. Kita juga jangan sampai ketinggalan mentang-mentang misalnya udah, terutama buat yang lama-lama, yang mentang-mentang udah bermain lama mungkin ya udahlah gini-gini aja. Enggak. Terbukti kemarin dengan yang saya ceritakan tadi, pandemi merubah semua. Nah, berarti kita juga dituntut untuk terus belajar kan. Gimana sih solusinya apa kalau ada masalah seperti ini? Kalau ada kompetisi, terus apa pembedanya? Nah, untuk mencari pembeda tentu saja kan kita terus harus belajar ya. Belajarnya apa? Apakah mengembangkan produknya? Apakah mengembangkan pemasarannya? Apakah mengembangkan servisnya? Nah, jadi ini yang dituntut kita ya, harus belajar terus supaya bisa terus ya survive. Karena survive sekarang jujur emang agak susah ya, karena memang kadang-kadang lawan main kita lebih kaya, lebih banyak modal, lebih pinter. Nah, makanya kalau itu lawannya gimana? Ya udah, kita jangan berhenti aja, jangan berhenti belajar, jangan diem aja. Kalau diem aja, saya yakin ya mungkin kalau ada rezeki aja. Cuman kalau kita diem aja, cenderung untuk tidak bisa melawan arus yang sekarang juga semakin banyak persaingan, gitu Mas. Oke, amati dan tidak berhenti belajar sampai seterusnya. Nah, sebenarnya kawan aksi di sini tuh lucu banget ya. Kita punya pebisnis dan juga ada perwakilan dari KPK. Jadi ada Mbak Dira yang mengamati bisnisnya Mas Popo juga. Nah, tanggapan Kak Dira nih tentang Mas Popo dan juga bisnisnya, apakah Mas Popo sudah mengimplementasi dan mengaplikasikan 9 nilai anti korupsi? Boleh nih Mbak langsung dinilai live ya. Waduh, deg-degan. Pengalaman ceritanya Kak Popo ini ya kayak tadi sebenarnya kayak tadi ada supplier, terus coba-coba, terus kemudian sempat berhenti, kemudian kliennya mencari lagi nih customernya kok nggak ini lagi diceritakan. Nah sebenarnya ini Kak Popo ini udah menerapkan nilai mandiri, artinya kita nggak boleh tergantung pada satu atau dua supplier, kita harus bisa berinovasi. Tadi juga Kak Popo juga menyampaikan baik dari sisi produk ataupun pemasaran dan lain-lain. Artinya nilai berani di sini ada nih Kak Kris ya, yang diterapkan oleh Kak Popo juga. Kemudian tadi ada kita jangan pantang menyerah, jangan malas. Sebenarnya itu nilai kerja keras Kak Kris ya. Jadi sebenarnya Jumat bersepeda ini inline banget nih kalau kita mau jadi entrepreneur gitu. Jadi itu tadi menarik yang apa yang disampaikan oleh Kak Popo. Kayak tadi kita harus peduli juga dalam menjalankan bisnis. Peduli kayak apa sih? Artinya tadi kalau seumpamanya kalau Kak Popo menjual berasnya, tentunya juga sudah dipertimbangkan dong beras seperti apa yang ditawarkan. Kan sekarang banyak ya inovasi-inovasi produk dan jasa itu yang bisa kita inline-kan dengan misalnya kita peduli dengan kesehatan misalnya. Artinya kita menawarkan produk-produk yang tidak tipu-tipu. Ternyata ketika digunakan oleh customer itu merusak kesehatan. Misalnya kalau tadi beras mungkin nanti bisa bikin sakit perut atau apa gitu ya. Atau mungkin banyak juga produk-produk sekarang kalau kita perhatikan kayak skincare. Iklannya bombastis, tapi ketika dipakai oleh customer ternyata bikin iritasi untuk penggunanya gitu kan. Jadi itu tadi sebenarnya integritas ini juga inline juga dalam kita menjalankan bisnis. Jadi itu Kak Kris sebenarnya secara tidak sadar apa yang dikatakan oleh Kak Popo lewat pengalaman ini sebenarnya menerapkan
Jumat bersepeda kakak, tapi mungkin baru ketahuan namanya sekarang Jumat bersepeda ya. Itu sebenarnya values, identitas yang tadi saya bilang, nilai tukar yang tidak bisa ditawar-tawar apapun profesi kita. Karena itu tadi yang kita jual adalah kepercayaan gitu ya. Once kita distrust gitu ya, tidak dipercaya oleh masyarakat atau tidak dipercaya oleh investor katakan atau pelanggan, bisnis kita bisa hancur kayaknya ya Kak Kris ya. Oke, mantap. Jadi untuk Mas Popo ini lolos ya Mbak ya, 9 nilai anti korupsinya ya. Sudah pas nilainya A. Dunia tipu-tipu ya Kak Kris ya. Bu, yes, no tipu-tipu, beras organik asli, bikin sehat, dan sudah ada testimoni real dari para customernya. Oke nih, aku pengen ingetin buat semua kawan aksi, buat teman-teman semua kawan aksi yang punya cerita menarik tentang bisnisnya, jatuh bangun tentang berbisnis, berkarir, silakan dong share ke kita semua di kolom komentar. Dan yang pastinya kalau ada cerita menarik kita akan bahas nanti, karena selain Mr. Popo, selain Kak Dira, kita juga pengen dengar cerita dari kawan aksi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Gitu. Nah, oke, kita kembali ke Mas Popo. Selain produk, selain 9 nilai anti korupsi, pastinya ketika mau berbisnis itu banyak banget hal yang harus diurus, terutama hal administrasi. Nah, kira-kira gimana sih Mas untuk seorang pebisnis bisa away dari masalah-masalah dalam bikin usaha dan juga bayar pajak dan lain-lain supaya tidak terjerumus ke dalam korupsi? Iya, saya pikir terutama ini misalnya kalau usaha saya yang terakhir di nama kantor saya Pabrik Suara Raya, ya memang kan semuanya, apalagi kliennya adalah misalnya pemerintahan gitu ya, atau kliennya adalah perusahaan. Ini dari awal memang sudah kita gimana supaya comply atau memenuhi persyaratan secara administratif. Misalnya kalau usaha-usaha yang lain kayak usaha-usaha kue saya atau usaha beras gitu, kadang-kadang dulu kan ini perlu nggak ya, saya konsultasi sama teman-teman di UKM Indonesia. Ini saya juga termasuk akhirnya dibina juga sama beberapa institusi juga untuk gimana sih cara bikin ini, tapi yang diurus adalah syarat-syarat yang memang diperlukan. Kalau belum diperlukan, kalau menurut saya buat teman-teman UMKM, perlu nggak ya nih ngurus izin edar, izin PIRT, halal, semuanya jadi PT. Wah, tentu saja itu akan berat sekali buat teman-teman yang baru mulai. Tapi kalau dari saya mungkin, kalau teman-teman akan menjalani usaha, tentu saja mulailah dari yang paling dibutuhkan dulu. Ngurus yang dibutuhin. Kalau nggak dibutuhin nggak usah diurus. Jangan semuanya dilengkapi, tiba-tiba, wah, di depan udah perlu modal luar biasa besar. Nah, misalnya itu yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau ngomongin masalah usaha saya yang sekarang nih, yang saya lagi di kantor ini, biasanya memang kita tahu apa yang diperlukan, surat-surat seperti apa, administratif apa yang diperlukan. Nanti untuk pelaporan pajak, untuk pelaporan administratif. Nah, akhirnya itulah yang diurus, karena memang akhirnya sudah bermain dengan adanya klien yang menuntut adanya kelengkapan berkas. Sama misalnya, nanti kayak misalnya dulu saya mau supply beras, ini kita membalik lagi ke beras, harus supply ke minimarket misalnya. Itu harus ada sertifikasi jelas, perusahaannya jelas misalnya, terus apa izin edar dan lain sebagainya. Ya, akhirnya ada yang saya urus dan sulit diurus, gitu ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa, akhirnya nggak bisa masuk. Jadi ya udah, itu kan miss opportunity, artinya kesempatan yang hilang karena kita belum bisa memenuhi saat. Tapi ya kalau kita masih gigih untuk oke, saya mau produk saya ada di sana, jadi ya kita harus mencoba melengkapi. Nah, tinggal kita lihat apa syaratnya apa. Nah, itulah yang diurus. Saya pikir kalau ketakutan para teman-teman yang mau mulai usaha, harus bikin ini nggak ya? Harus daftar haki nggak ya untuk brandnya? Harus daftarin nama ininya nggak ya? Brandnya gimana? Segala macam. Nah, karena ketakutan dan melihat total budgetnya, akhirnya mungkin cenderung untuk tidak bergerak. Itu yang salah gitu kan. Jadi kalau mau teman-teman silakan. Saya bilang tadi, prinsipnya adalah mengurus apa yang perlu diurus. Kalau yang nggak perlu diurus saat itu jangan dipikirin dulu, tapi kita siapin aja. Begitu. Oke, jadi kayak step by step gitu ya Mas Popo ya. Jadi kalau misalkan masih kecil, mungkin sesuai urus administrasi sesuai dengan kapasitas bisnisnya. Kalau udah berkembang, baru ngurusin hal lain yang perlu dilengkapi administrasinya. Gitu ya Mas ya? Betul.
Yang Oke. penting ngobrol teman-teman yang lain sih. Jadi tahu, oh ngurus ini tuh begini stepnya. Oh ada yang bisa bantu. Bahkan banyak sekali institusi pemerintahan, baik dinas lokal gitu ya. Misalnya memberikan gratis pembiayaan, misalnya sertifikat halal gratis. Misalnya dari Departemen Perindustrian atau Perdagangan itu seringkali ada pelatihan untuk mendapatkan PIRT dan lain-lain sebagainya gratis. Nah ini yang perlu, informasi ini yang perlu kita tahu dengan bergabung komunitas ataupun punya teman-teman yang lain. Oke, Ya. kalau aku lihat kayaknya Mas Popo ini udah bener-bener siap dengan segala macam resiko karena udah pernah jatuh bangun juga. Nah, aku pengen, sebenarnya aku penasaran gimana tanggapan Kak Dira tentang bisnisnya Mas Popo. Di luar 9 nilai anti korupsi tadi yang udah kita bahas ya Mbak ya, tapi dari segi bigger picture-nya, dari segi gambaran besarnya, Kak Dira punya testimoni apa nih untuk cerita dari bisnisnya Mas Popo? Ini luar biasa nih Kak Popo ini ya. Kalau saya ambil intisari dari pengalamannya ini Kak Popo ini satu values itu memang tidak hanya semacam slogan saja, tapi memang diterapkan dalam menjalankan bisnisnya. Karena itu tadi saya ambil contoh misalnya kalau seumpamanya kita tadi ingin berbisnis, kemudian kita tanda kutip ya meminta karyawan kita untuk disiplin gitu ya. Supaya kita open store mulai jam 9 gitu. Tapi ya itu tadi kita harus menerapkan sebagai business owner juga jam 9 kita harus on time gitu ya. Harus disiplin dengan diri kita sendiri juga. Karena kalau kita aja nggak disiplin, misalnya tadi karyawannya nanti malah ikut-ikutan ngaret buka tokonya misalnya begitu. Atau customer kita datang jam 9 store-nya bisnis kita belum jalan ya akhirnya melirik perusahaan yang lain juga, jadi kita kehilangan kesempatan juga. Tadi kalau kata Kak Popo ada opportunity loss-nya di situ. Jadi itu tadi yang namanya berbisnis itu juga values itu harus diterapkan dan konsisten. Yang kedua, mendekatkan diri kita dengan lingkungan yang baik juga. Tadi kalau Kak Popo sampaikan, sekarang banyak mentoring yang bisa membantu kita untuk misalnya tadi perizinan bisnis dan lain-lain. Kemudian bagaimana agar bisnis proposalnya atau bikin plan-nya itu juga semakin bagus. Bahkan mungkin dari mentorship ini juga bisa istilahnya kita ketemu rekan bisnis lain yang untuk mengembangkan bisnis kita menjadi lebih baik lagi. Jadi intinya harus berani sih di sini kita mengambil sikap ketika kita menjalankan bisnis itu sendiri, berani berinovasi, berani menolak ajakan-ajakan yang tadi justru akan kedepannya merugikan bisnis kita. Ya salah satunya tadi Kak Kris, kalau kita tidak menerapkan 9 nilai anti korupsi ini ya jangan sampai nanti ada resiko hukum, resiko operasional dan resiko dari reputasi di bisnis yang kita jalankan. Itu sih Kak Kris ya. Keren banget sih Kak Popo ya. Secara tidak langsung sebenarnya sudah sharing nih bersama kita kawan akses semua tips-tipsnya, dan saya sebenarnya tinggal menjahit-jahit. Oh ini sebenarnya diomongin Kak Popo ini sangat berkorelasi dengan 9 nilai anti korupsi yang ditawarkan oleh KPK untuk teman-teman nih yang sedang menjalankan atau merintis bisnisnya untuk semakin shining lagi ke depannya. Gitu Kak Kris. Mantap betul ya. Jadi ini Mas Popo ini udah lolos verifikasi secara virtual dari Kak Dira nih sebagai perwakilan dari KPK. Dan aku seneng banget Kak Kris, kalau boleh ya? menambahkan, integritas itu latihannya setiap saat Kak Kris, Kak Popo ya. Ujiannya mendadak gitu ya. Jadi kalau ujian mendadak itu datang kitanya nggak siap, ya jangan sampai kita justru tersandung kasus hukum dan lain-lainnya. Jadi itu tadi harus dilatih nih, baik itu kita sebagai bisnismen itu sendiri dalam menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari juga. Itu tadi integritas itu latihannya setiap saat, ujiannya mendadak Kak Kris. Oke, tapi aku suka banget statement dari Kak Dira tadi, kalau berani berbisnis berarti harus berani untuk menolak segala macam godaan untuk korupsi. Dan itu keren banget, semoga kawan aksi semua bisa terdeliver ya pesan dari Kak Dira dan juga Mas Popo. Dan tadi kita udah bahas tentang bisnis beras organiknya Mas Popo. Dan kita sempat ke-skip dikit bahwa Mas Popo ini juga seorang podcaster. Nah, kira-kira gimana nih Mas untuk bisnis podcastnya Mas Popo sendiri, apakah bisa kita korelasikan ke dalam 9 nilai anti korupsi? Boleh di-share Mas, silakan. Iya, saya pikir saya juga tadi iseng-iseng ya, artinya
berdasarkan pengalaman kan saya juga sering memulai usaha itu tidak punya teman, makanya saya punya podcast namanya Cerita Usaha. Di situ saya sama rekan saya ada 2 orang lagi, itu kita banyak berbagi mengenai bagaimana sih memulai usaha, ide usaha apa yang yang bisa kita lakukan di step-step awal dan lain sebagainya. Itu menjadi ya kita pengen aja berbagi di situ. Saya nggak pernah mikir podcast itu menjadi sebuah bisnis atau usaha. Tapi kebetulan saya punya punya hobi lain, dengerin cerita horor, storytelling. Tapi ternyata kok rame. Nah akhirnya inilah yang menjadi menjadi ide usaha. Gitu ya. Satu usaha yang saya bangun saat ini bersama dengan 3 rekan saya yang lain, namanya Pabrik Suara Rakyat, di mana kami banyak menjadi rekan dari Kominfo untuk mengedukasi teman-teman yang mau membuat podcast. Nah ini malah jadi usaha gitu ya, saya pikir tadi. Dari sebuah hobi akhirnya menjadi sebuah usaha yang edukasi sebenarnya. Kita mengedukasi bagaimana teman-teman, termasuk yang terakhir ini kami punya serial edukasi untuk teman-teman disabilitas. Jadi teman-teman tunanetra, teman-teman tuli, dan teman-teman tunadaksa itu kita ajarkan bagaimana mereka bisa membuat konten. Nah ini yang part dari kita sebenarnya concern dengan kalau saya pribadi saya selalu concern, saya udah ngalamin apa, saya pengen menularkan ke teman-teman yang lain. Tapi alhamdulillah disambut bisa menjadi sebuah institusi yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan 2020 kemarin, tepat ketika pandemi, ada satu program dari Kominfo itu untuk mengajarkan ya, istilahnya literasi digital, bagaimana kita meliterasi atau mengedukasi teman-teman. Termasuk program ini adalah program yang inklusif. Tadi saya bilang, terakhir kita punya serial program untuk teman-teman disabilitas, teman-teman difabel. Ini definisi it's time to shine yang sesungguhnya sebenarnya kawan aksi ya. Jadi nggak cuma bikin bisnis, nggak cuma jujur, tapi juga mikirin teman-teman kita yang mungkin disabilitas dan juga tunanetra dan lain supaya bisa tetap shining seperti Mas Popo dengan cara ngasih edukasi ke mereka semua, betul ya Mas ya? Iya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke last question untuk Kak Dira dan juga Mas Popo, aku ingin ingetin ke semua kawan aksi untuk boleh share pengalaman bisnis kalian, jatuh bangunnya, pengalaman menarik, cerita menarik ke kolom komentar di bawah, dan kita akan pilih 2 cerita menarik untuk kita share pada siang hari ini. Oke nih, aku ada pertanyaan terakhir deh untuk Kak Dira dan juga Mas Popo. Untuk Mas Popo, kira-kira untuk internal bisnisnya Mas Popo, gimana cara Mas Popo mengaplikasikan 9 nilai anti korupsi? Kalau buat customer kita udah percaya deh Mas, pasti jujur. Tapi buat internalnya sendiri gimana nih Mas? Ya, kalau internal lagi-lagi kan kami, misalnya contoh saya mengambil case yang paling dekat ya dengan tadi saya cerita podcast ini kan akhirnya menjadi sebuah institusi yang memang saya bersentuhan dengan, ini belum pernah ya, saya bersentuhan dengan lembaga pemerintahan, kemudian kemarin kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan dan swasta juga, dan dalam dunia penyelenggaraan kegiatan itu I.O, agency, production house yang saya jalani bersama rekan-rekan saya ini, kan kami juga jualan gitu ya. Tapi seringkali bukan sebuah, ya kalau saya sih kaget ya terus terang. Oh harus begini, ada ya tadi saya bilang mungkin ada, kalau dapat third party, dapat kerjaan dari luar itu seringkali ada tipping atau under table lah, ada apalah istilahnya segala macam. Itu yang kami coba, kita sudah dari awal sudah komitmen, kita tidak ada hal-hal yang setuju dengan hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan besar sekalipun datang dari mana, tapi ada persyaratan tertentu, nah itu yang kami lebih baik tidak. Itu sudah menjadi komitmen di awal dengan saya, dengan rekan-rekan, bahkan dengan tim. Kalau ada seperti itu, kami lebih baik tidak mengambil apapun itu yang memang kaitannya dengan hal-hal yang seperti itu.
Oke, jadi emang ada komitmen untuk setransparan mungkin dalam segala macam hal kecil dalam bisnis ya, Mas Popo ya? Iya, betul. Very nice. Oke, untuk Kak Dira, last question-nya adalah dari sisi Kak Dira sendiri. Kira-kira gimana sikap seorang entrepreneur untuk menjaga nilai-nilai integritas dan juga perilaku anti korupsinya, Kak Dira? Ya, jadi untuk tetap menjaga ya tadi saya kembali lagi values apa atau identitas apa sih yang mau kita tawarkan kepada customer kita, baik itu pegawai kita juga, dan ini tentunya harus ada konsistensi. Dan sebenarnya tadi kawan-kawan aksi semua selain values itu juga, selain kita juga bisa tadi mendekatkan diri dengan lingkungan juga yang bisa mendukung agar kita menerapkan integritas dalam berbisnis. Sebagai contoh, KPK juga sebenarnya ada program unit kerja yang memang mendorong bagaimana para korporasi maupun UKM untuk berbisnis secara berintegritas, dan di dalamnya itu ada panduan-panduannya juga kawan aksi, panduan cegah korupsi untuk korporasi dan UMKM. Dan di setiap daerah KPK juga mendorong namanya komite advokasi daerah ya untuk para pengusaha-pengusaha gitu ya, untuk saling menguatkan di situ. Kalau ada kendala-kendala misalnya pengurusan izin atau apapun, itu bisa saling dikomunikasikan di setiap daerah. Jadi itu tadi dekatkan jaringan-jaringan untuk berbisnis berintegritas, itu termasuk di dalamnya mentor-mentor itu juga istilahnya sedang didorong juga oleh teman-teman oleh KPK. Jadi jangan khawatir, itu tadi kita punya values, kemudian kita punya jejaring yang baik juga, dan kita tadi ketiga itu adalah harus berani ya, berani untuk tadi berinovasi, berani menolak, dan itu semuanya harus konsisten. Itu sih Kak Kris ya yang saya coba titipkan kepada para bisnismen atau entrepreneurship yang ikut pada webinar kali ini juga. Terima kasih banyak loh Kak Kris. Thank you juga Kak Dira. Jadi ini penting banget untuk pilih circle kita. Kita harus tempatkan posisi kita di circle yang tepat, di lingkungan yang tepat untuk bisa mengingatkan kita dan juga mengajak kita untuk anti korupsi banget gitu. Nah, seperti janji aku tadi bahwa kita akan kasih kesempatan buat para kawan aksi yang beruntung untuk bisa ngobrol langsung dengan Mas Popo ataupun Kak Dira. Dan kawan aksi yang beruntung yang pertama adalah Edita Silitonga. Congratulations. Silakan on cam dan silakan ngobrol langsung sama Mas Popo atau Kak Diranya. Hai Edita. Selamat siang. Oke, suaranya aman. Saya Edita. Oke. Halo Mbak Edita. Halo Kak Edita. Manado. Oh, Manado. Hai Jo. Salah ya. Oke, silakan Edita. Luar biasa sekali materinya untuk hari ini, sehingga membuka wawasan bagi kami kaum muda bagaimana berwirausaha yang jujur ya. Nah, yang menjadi ingin pertanyaan saya Kak, kalau zaman sekarang ini kan banyak pengangguran ya Kak ya, banyak mahasiswa, baik itu dalam segi mahasiswa yang selesai kuliah, banyak yang tidak tahu arah dan tujuan untuk kerja kemana, sedangkan lowongan pekerjaan yang pemerintah sediakan kadang terbatas ya Kak ya. Yang ini menjadi pertanyaan saya, bagaimanakah membangkitkan semangat kewirausahaan khususnya bagi kaum muda yang sulit dapat pekerjaan di zaman sekarang? Terima kasih. Oke, gimana cara meningkatkan semangatnya? Boleh dijawab dulu Mas Popo? Iya, saya langsung jawab ya, Kak Edita ya. Jadi saya pikir justru dengan adanya keterbatasan, misalnya peluang kerja, terus kita sulit dapat pekerjaan, menjadi wirausaha adalah salah satu alternatif yang sangat baik. Jangan pernah ngerasa usaha yang kita lakukan itu, wah nanti saya malu nih. Ada satu contoh nih, ya, saya sering melakukan survei dan ngobrol sama teman-teman pedagang mie ayam di Jakarta, atau kadang-kadang saya lagi di luar kota di Jogja, Labuan Bajo, saya bertemu dengan satu contoh di Labuan Bajo itu saya ketemu dengan orang Purwokerto yang dia tadinya adalah seorang pelaut nyasar di Labuan Bajo.
Terus kok seneng tinggal di sana, ya udah akhirnya tinggal di sana. Nggak tahu mau ngapain sambil nunggu berlayar, dia akhirnya bikin onde-onde. Onde-onde itu makanan bulat ya. Jadi saya nggak tahu apakah di Manado ada onde-onde. Ada ya harusnya ya. Ada lah pasti ya, malah enak dari sana. Nah, itu dia jualan di sana. Ternyata satu hari dia bisa mendapatkan untung 300 sampai 500 ribu rupiah, dan itu besar sekali, coba bayangin. Bahkan kemarin saya juga baru ngobrol sama tukang mie ayam. Itu ternyata penghasilannya lebih dari 500 ribu sehari, hanya dengan menjual sekitar 50 mangkok mie ayam yang harganya sekitar 15 ribu. Karena modalnya hanya sekitar 5 ribu, dia jual 15 ribu. Nah, ini yang saya pikir coba mungkin teman-teman yang bingung, wah saya mau usaha apa? Coba deh ngobrol sama tukang jualan apapun yang ada di sekitar tempatnya kayak Dita mungkin gitu ya. Coba nanti sambil hitung-hitung modalnya berapa, usahanya gimana, caranya gimana. Apalagi sekarang ada YouTube ya, kayak Dita kan sekarang nonton pakai handphone. YouTube itu sumber segala ilmu. Mau belajar bikin apa aja ada. Coba buat. Kalau nggak ada modal, ya coba aja jual dari rumah. Coba nanti kalau sudah mulai berkembang, baru kita bikin gerobak, bikin apa. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kita terus belajar nanti dari punya 1 cabang bisa jadi 2 cabang, jadi 5 cabang dan sebagainya. Yang penting jangan malu. Saya suruh jualan kelilingan aja saya mau, gitu ya. Walaupun misalnya, wah saya lulusan universitas atau lulusan mana, ya nggak perlu malu sama status itu. Kan kita berusaha tetap halal ya, nggak nyolong gitu. Tapi usaha-usaha kecil yang dianggap remeh orang, ternyata saya selalu bilang ini adalah usaha receh atau remeh yang diremehkan orang, tapi penghasilannya nggak remeh, nggak receh. Jadi tinggal belajar aja untuk menghilangkan rasa malunya sama mau nyoba gitu. Jangan cuman pengen mau aja tapi nggak dilakuin gitu. Demikian kayak Dita, mudah-mudahan menjawab. Yang penting halal dan juga semangat terus, belajar terus dari YouTube juga bisa. Boleh ngobrol dengan para tukang mie ayam, para tukang minuman. Tanya aja, Dita, per hari berapa sih terjualnya? Sebulan kira-kira berapa penghasilannya kalau misalkan dia mau share ya. Kalau dari Kak Dira sendiri, boleh dong Kak kasih insight juga nih buat Dita yang jauh-jauh dari Manado ya. Manado, Sumatera terkonek di sini nih. Keren banget loh insight. Iya, Sumatera Selatan sama Manado lumayan ya lumayan banget dalam webinar ini. Aku suka deh sama spiritnya Kak Dita ini ya, semangatnya luar biasa. Jadi kalau saya boleh saran Kak Dita, dengan waktu yang sekarang mungkin lebih banyak dimiliki itu tadi. Ini saya jujur aja ya, sharing juga nih sebenarnya biar nggak terlalu teoritis ya. Ketika awal-awal tahun ini kami membuat webinar insight ini, kita juga nggak tiba-tiba langsung dapat ide nih bikin webinar insight inspirasi gaya hidup berintegritas. Kalau bahasa kami tuh kita melakukan riset. Riset tuh ngapain sih? Itu saya sama tim itu nontonin YouTube channel yang sedang happening saat ini gitu ya. Karena kenapa? Kami ingin mencoba mendekatkan diri kepada kawan aksi semua sesuai tadi dari sisi usia, generasi, kemudian juga dari sisi profesi, hingga muncul beberapa topik-topik itu sendiri. Jadi manfaatkan tadi yang disampaikan Kak Popo untuk banyak belajar, menggali, apalagi kalau bisnis kan kadang ide-idenya itu muncul bisa dari hal-hal, kalau kata Kak Popo, hal-hal yang receh, remeh gitu ya, tapi itu sebenarnya potensi yang sangat besar. Jadi manfaatkan kesempatan dan waktunya untuk tadi banyak menggali, melengkapi kompetensi kita ya Kak Dita ya. Kan kita punya smartphone ya, manfaatkan smartphone itu yang biar kita juga jadi smart people juga Kak Dita ya. Artinya punya smartphone kalau isinya cuman gosip gitu ya, untuk ya gitu kan, hanya sekedar bergibah doang kan sayang ya. Mendingan kita cari yang bergizi juga gitu. Apalagi Kak Dita ini kan sebentar lagi
saya doakan ya jadi bisnismen yang paling sukses ya dari kota Amin, Manado amin. ya. Nah itu manfaatkan sekarang gadget yang dimilikinya untuk banyak belajar terkait tips-tips bisnis atau peluang-peluang bisnis apa yang sedang kira-kira ke depan potensinya bagus. Dan tadi juga bagus ngobrol langsung sama yang sudah menerapkan usaha ya. Kalau tadi dari tukang gorengan, tukang, kalau di Manado kan banyak ikan bakar ya kayaknya ya, rumah makan gitu kan, atau dengan nelayan mungkin mereka butuh bantuan juga bagaimana distribusi hasil lautnya dan lain-lain. Nah itu harus banyak ngobrol sih Kak Dita ya, biar tadi menemukan oh ini bisnis yang tepat, yang sesuai, yang potensial. Karena kalau kita nggak suka dengan bisnis yang kita jalankan, berat kali Kak Popo ya, kita harus suka dulu dengan bisnis yang mau kita jalankan gitu ya. Dan itu tadi kalau kita nggak suka ya nanti jalannya setengah-setengah, dan tengah jalan kalau ada kendala menyerah jadinya ya. Jadi itu tadi harus banyak memanfaatkan waktu-waktu saat ini untuk memenuhi kompetensi kita. Itu sih Kak Dita ya. Salam buat teman-teman yang ada di sana semuanya. Sukses bisnisnya ya. Ditunggu loh. Tiba-tiba ada Erdita, pengusaha dari Manado yang shining gitu ya. Luar biasa. Ini daging banget ya jawaban dari Kadira, dari Mas Popo pastinya Edita. Wah, ini beneran beruntung banget untuk bisa langsung ngobrol loh dengan Mas Popo dan juga Kadira. Yang pastinya harus suka dengan bisnisnya juga, dan juga jangan berhenti belajar dan terus berkomitmen jujur seperti Mas Popo dan juga Kadira. So untuk Edita, thank you so much for the question. Semoga bisa menjawab dan semakin bikin kamu semangat. Semoga per hari ini langsung eksekusi bisnisnya jalan ya Edita ya. Siap, thank you so much dari Manado. Dan sekarang kita langsung ke kawan aksi yang beruntung kedua. Kita ada Cepi Nugraha. Mana nih Cepi? Silakan on cam. Hai Mas Cepi, apa kabar? Sehat-sehat ya? Halo. Alhamdulillah sehat. Suara saya sebelumnya mohon maaf. Mendengar? Aman Mas, aman. Renyah suaranya. Siap. Terima kasih. Ini kesempatan yang luar biasa buat, mudah-mudahan bukan hanya saya tapi terwakili oleh saya untuk semuanya. Ini salam kenal buat Bu Dira, ternyata Bu Dian Rahmawati ya namanya. Halo Kak Cepi. Iya, nama panggung Dan nih. ini yang Mas Koko ini Pak Ardi ya? Iya. Siap, salam kenal Ibu. Salam dan kenal. Bapak. Pak Cepi. Ya, mudah-mudahan ada sedikit pertanyaan yang bisa mewakili oleh peserta webinar kali ini berkaitan dengan tema bisnis proposal ya, proposal bisnis ini. Saya sedikit ada permasalahan Bapak, pertanyaan di era digital sekarang ini, model bisnis proposal bisnis seperti apa atau bagaimana yang cocok untuk kita gitu, apalagi dengan usaha yang rintisan lah, kalau dikatakan dengan kompetitor yang sangat luar biasa. Bagaimana jenis model bisnis proposal seperti apa yang cocok buat kita, apakah digital juga kah atau seperti apakah? Dan yang kedua ini bagaimana ketika kita sudah menjalankan bisnis atau usaha, bagaimana mempertahankan eksistensi usaha kita ini dengan kondisi yang di tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ya. Kita sekarang tidak menutup mata lah, kondisinya sangat luar biasa, apalagi setelah pandemi seperti itu. Mungkin itu sedikit pertanyaan saya, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan bukan hanya untuk saya pribadi tapi untuk semua peserta di sini. Terima kasih. Oke, bisnis yang cocok di era digital dan gimana supaya tetap eksis, Mas Popo? Boleh dijawab, Mas? Iya, saya pikir ya tadi ya, dengan segala macam kemudahan yang ada sekarang, semua fasilitas, ada internet, ada gadget, ada sosial media, ada toko-toko online. Biasanya jualan pakai Facebook, Instagram, TikTok, adanya tutorialnya. Misalnya mau kuliner juga ada. Kalau di kotanya teman-teman sudah ada semua, saya pikir ini menjadi sebuah kemudahan. Idenya dari mana? Silahkan tadi lihat sekitar, apa yang ada, orang-orang butuh apa di sekitar kita, atau apa yang laku,
kita bisa ikutan jualan hal yang sama dengan riset ya. Karena mau kuliner oke, kita coba dulu trial, bikinnya gimana, udah enak belum dan lain sebagainya. Atau mau usaha yang memang pasarnya menjangkau seluruh Indonesia dengan adanya toko online atau marketplace, kita bisa jualan secara nasional. Nah, ini ide-ide yang sepele tapi bisa kita coba. Apa yang dari tempat Bapak Cepi ini bisa dibuat dan mungkin di kota lain bisa membutuhkan. Nah, dengan masuk ke dunia digital itu salah satu jembatan yang paling mudah. Kalau enggak, ya banyak sekali teman-teman di kita ini usahanya adalah usaha kuliner gitu. Kuliner apa yang enak di sana. Kalau Bapak bisa bikin lebih enak dan jualan bisa dari rumah aja. Misalnya di awal dengan itu. Kalau punya modal itu kesempatan yang luar biasa lagi ya. Jadi kita bisa coba dulu dengan apa yang paling dekat dengan kita. Atau misalnya berangkat dari hobi. Saya nggak tahu Pak Cepi hobinya apa. Bisa aja hobinya jalan-jalan, bisa jadi tour guide. Kalau di kotanya butuh tour guide dan memulai usaha yang seperti itu. Ada teman saya juga dari tour guide, dia akhirnya nyewain motor, akhirnya motor tetangganya juga disewain, akhirnya jadi persewaan luar biasa ramai di Papua bahkan dia. Di Fak-Fak teman saya di sana. Karena emang istrinya dari sana tapi dia orang sini orang Jakarta. Akhirnya malah bikin usaha persewaan motor. Nah, itu bisa jadi opportunity. Jadi ide usaha itu bisa dari mana saja. Yang paling enak adalah usaha yang paling dekat dengan kita. Jadi sesuai dengan hobi kita. Kalau kita suka masak ya, bukalah hobi masak. Kalau suka bikin konten bisa jadi content creator itu menjadi sebuah usaha gitu ya. Tapi memang merintisnya perlu waktu. Jadi intinya coba aja. Apapun ada peluang apa aja, ada ide apa saja, jangan cuma dipikirin tapi langsung dicoba. Barangkali sukses. Barangkali sukses. Barangkali tiba-tiba boom. Saya banyak sekali teman-teman yang iseng bikin apa tiba-tiba malah sukses. Iseng loh, bukan niat gitu. Hanya dari sekedar iseng tiba-tiba jadi sukses. Nah, gitu aja Pak Cepi mungkin. Terima kasih. Oke, berangkat dari hobi dan juga setelah itu manfaatkan fasilitas yang ada seperti online platform dan lain-lain dan juga boleh berpartner dengan teman-teman. Oke, mantap banget nih. Dari Kak Dira sendiri gimana nih Kak? Untuk bisa bisnis apa sih yang cocok di era digital dan juga gimana cara supaya tetap eksis? Kak Cepi boleh tanya nggak? Sekarang sedang menekuni bisnis apa nih? Boleh. Jadi sebenarnya saya sudah ada mencoba dua lini ya. Yang pertama untuk budidaya perikanan, yang kedua itu dijalankan oleh istri berkaitan dengan passion itu. Oh gitu. Ya. Wah luar biasa sekali ya bisnisnya. Didoakan saja. Apa namanya? Amin. Jadi memang kadang ini kalau dari saya Kak Cepi ya, sebagus apapun bisnis plan yang kita buat gitu ya, sebagus apapun perencanaan atau modal yang kita miliki sebesar apapun atau seminim apapun, tapi itu tadi Kak Cepi ya, ketika saya sampaikan integritas itu nilai tukar yang nggak bisa ditawar. Bisnis apapun gitu Kak Cepi ya, mau bisnis tadi perikanan, budidaya, ataupun fashion gitu ya, ketika kita berinteraksi menawarkan bisnis kita kepada customer atau calon investor, itu tadi pasti mereka akan melihat saya mau, misalnya saya dari customernya Kak Cepi, saya mau beli ikan, katakan saya punya perusahaan ini restoran gitu ya, butuh ikan gitu kan, saya mau beli dari Kak Cepi nih, tapi pasti saya riset dulu nih ya, Kak Cepi ini perusahaannya atau usahanya itu seperti apa ya. Selain saya riset, langsung lihat ke lapangan gitu ya, kemudian saya pasti nanya-nanya sekitar, ini kalau saya pesen dari Kak Cepi ini bisa tepat waktu nggak ininya pengirimannya, atau ikan yang akan dikirimkan Kak Cepi ke restoran saya ini masih seger nggak gitu kan, atau jangan-jangan ikannya udah kualitasnya tidak bagus dan bahkan nanti saya khawatir customer yang datang ke restoran saya habis makan ikan dari restoran saya nanti keracunan. Nah hal-hal kayak gini kan memang kita harus bikin bisnis tuh yang jujur tadi ya, nggak tiput-tiput.
seperti saya bilang, integritas itu nilai tukar yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kita berbisnis juga harus berintegritas juga. Itu sih Kak Cepi ya. Jadi bisnis apapun gitu ya, baik itu nanti kita tawarkan untuk customer kita, calon investor juga apalagi ya, mereka pasti lihat nih bisnis kita ini seperti apa sih. Jangan-jangan kalau tipu-tipu saya investasi di sana zong lagi gitu kan. Jadi itu tadi, integritas itu nilai tukar yang nggak bisa ditawar-tawar Kak Cepi. Jadi kembali kalau ke saya, mungkin nanti Kak Popo bisa menambahkan, apalagi sudah pengalamannya bikin bisnis plan, kemudian di dalamnya kan ada strategi marketingnya seperti apa, strategi operasionalnya bagaimana, kemudian bagaimana menyusun financial plan-nya, itu kan lebih detail lagi ya. Mungkin butuh sesi-sesi khusus kali Kak Kris ya untuk mengelola apa tadi yang tadi disampaikan. Tapi intinya kalau dari saya, tetap semangat Kak Cepi ya. Integritas itu nilai tukar yang tidak bisa ditawar-tawar apapun profesi kita. Kalau boleh nanti Kak Cepi dari mana ya? Daerah mana ya? Cianjur Mbak. Oh, Cianjur itu fashionnya mukena ya atau apa ya? Apa namanya? Saya ngambil istri itu ngambil baju muslim. Baju muslim ya, dengan bordirannya ya kalau nggak salah ya? Iya ada. Oke, sukses ya, salam buat istri, Terima semakin kasih, sukses bisnisnya, ya. budidaya ikannya juga semakin, omsetnya tak terduga melimpah ruah. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Oke, thank you banget buat Mas Popo, Kak Dira buat jawabannya. Thank you juga buat Kak Cepi untuk pertanyaannya. Mungkin bisa bikin Cianjur Fashion Week, Mas Cepi, di Cianjur. Siapa tahu booming ngalahin Citayam, ya kan? Oke, untuk semua kawan aksi, pastinya hari ini sangat-sangat produktif. Kita dapat banyak sekali insight dan juga nasihat, wejangan-wejangan dari orang-orang yang sudah kita pilih. Dan aku yakin kita nggak salah pilih orang siang hari ini. Buat Mas Popo, buat cerita bisnisnya, buat Kak Dira, buat segala insight tentang nilai-nilai anti korupsi. Nah, terakhir nih Kak, untuk Kak Dira dan juga Mas Popo, kasih dong kayak closing statement untuk para kawan aksi. Kira-kira pesan dan juga mungkin wejangan lain untuk menutup acara siang hari ini. Ya, saya pikir saya duluan ya Bu ya. Mangga, boleh Mas Popo, silakan. Ya, jadi saya pikir untuk teman-teman yang terutama yang baru memulai usaha atau sudah memulai usaha, satu hal yang dari saya bilang tadi, saya menyimpulkan satu, bahwa kita memang tidak bisa berhenti belajar, karena yang namanya belajar itu bisa nanti untuk mengembangkan usaha, menjadi baru, kemudian memperbaiki servis dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi bagaimana sebenarnya belajar ini bisa menjadi kita konsisten, tetap bertahan. Dan yang terakhir, dikabungkan dengan tadi nilai-nilai yang disampaikan oleh Ibu Dira tadi ada 9 ya. Yang mudah-mudahan dari situ itu itikat baik kita dan disambut dengan doa bisa jadi kesuksesan kita ke depan ya. Baik secara rezekinya lancar, karena kita juga mengikuti kaidah-kaidah 9 ini tadi. Jadi sukses buat teman-teman semua. Terima kasih juga Bu Dira. Terima kasih Kak Popo. Thank you banget Mas Popo buat semua yang di-share pada siang hari ini. Pastinya kawan aksi seneng banget bisa langsung ngobrol dengan Mas Popo. Kak Dira silakan, kira-kira pesan terakhir nih sebelum kita tutup acara pada siang hari ini. Pesan saya ada satu, tapi pantun saya juga ada satu, boleh Kak Kris ya? Nah, itu yang saya tunggu-tunggu Kak Dira. Oke, pesan saya cuma satu, apapun profesi kita, bisnis yang sedang kita geluti atau sedang kita rintis, intinya cuma satu, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Karena itu tadi integritas ibarat kata nilai tukar yang tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun juga. Itu sih kalau dari saya pesannya untuk para kawan aksi yang mengikuti webinar pada hari ini. Kalau pantunnya ada nih Kak Kris, boleh ya? Silakan Kak Dira. Putih-putih bunga melati, Cakep. harum mewangi sepanjang hari. Anti korupsi harus sungguh-sungguh dari hati. Semoga webinar kali ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di webinar-webinar yang akan diinisiasi oleh KPK. Terima kasih banyak kawan aksi, terima kasih banyak Kak Kris, terima kasih banyak Kak Popo. Thank you so much Kak Dira untuk sesi sharing pada siang hari ini. Senang banget bisa langsung ketemu walaupun secara virtual. Semoga next time ada kesempatan untuk bisa ketemu dan ngobrol langsung dengan Kak Dira tentang anti korupsi dan juga entrepreneurship.
Baiklah, sekarang saatnya kita seru-seruan. Tadi kita udah sesi sharing, udah denger jatuh bangun dari seorang pebisnis, sudah denger tentang 9 nilai anti korupsi dari Kadira. Sekarang yuk kita boleh lanjut ke game sebelum kita tutup acara pada siang hari ini. Untuk semua kawan aksi, boleh buka Kahoot terlebih dahulu di kahoot.it, KAHOOT atau titik IT, lalu masukin kode 2701044. Dan sambil nungguin semuanya join di Kahoot kita siang hari ini, kita akan hibur lagi oleh teman-teman dari tim Music. Silahkan. Oke, udah ada lumayan banyak orang ya. Hai, welcome. Ada Syalika, Hariman, Elmi, Andre, Yudi, Septian, welcome. Ayo semuanya join lagi. Masuk ke kahoot.it ya, KAHOOT.it. Lalu masukin kode 2701044. Wah, ini semakin banyak yang join. Nggak sabar untuk main games dengan semuanya. Alright, let's go, let's go. Boleh isi dengan nama asli supaya kita tahu nama asli yang sesungguhnya siapa. Dan pastikan untuk semua kawan aksi join sampai akhir untuk mendapatkan e-certificate. Oke? Ditunggu masuk Kahoot semuanya. Sudah ada Fikri, Muhammad Ridwan, Muhammad Azhar, Natia, Sulaiman. Hi, welcome. Welcome to Insight. Please ya diisi dengan nama asli, jangan pakai nama samaran, jangan pakai nama panggung, jangan pakai nama mantan, karena ada hadiah merchandise spesial buat kalian yang isi pakai nama asli, oke? Berbanggalah dengan nama asli kalian. Sudah ada sekitar 70 peserta ya. Ditunggu nih kehadiran dari semua teman-teman di kahoot.it, lalu masukin kode 2701044. Wah, ini makin banyak pesertanya, udah hampir 100 peserta yang hadir. Oke, masih kita tunggu sampai 3 menit ke depan. So, buat semua peserta, kawan aksi siang hari ini, langsung masuk Kahoot IT, masukin kode 2701044. Dan please masukin nama asli, karena ada merchandise spesial bagi yang kasih nama asli ya. Masih ada sekitar 2,5 menit. Hi, welcome Robin, Erwan, Ayu. Ini para calon pebisnis Indonesia berkumpul di sini. Kita main game. Semoga setelah acara ini langsung eksekusi ya. Paling nggak belajar dulu dari YouTube, seperti kata Mas Popo dan juga Kak Dira. Cari insight sebanyak-banyaknya. Dan sudah hampir mendekati angka 100 peserta. Ini kayaknya persaingan semakin ketat. Nggak hanya di bisnis online, tapi juga persaingan di Kahoot pada siang hari ini. Alright, Dinda, Pungki, Bayu, welcome siang semuanya. Dan untuk kawan aksi juga nih, terus pantau website aclc.kpk.go.id untuk terus ikuti kegiatan webinar selanjutnya. Karena kita berharapnya nggak cuma hari ini doang, tapi kedepannya kita bisa kasih edukasi dan juga sesi sharing dengan penuh insight dari tokoh-tokoh terpilih dan juga pastinya perwakilan dari KPK. Dan acara pada siang hari ini dipersembahkan oleh aclc.kpk.go.id. Oke, kayaknya kita masih ada waktu sekitar 1-2 menit. Jadi buat teman-teman kawan aksi yang tadi mungkin ke toilet dulu, ngambil minum dulu, yuk masih ada kesempatan buat join di kahoot.it. Masukin kodenya 2701044. Dan sambil nungguin acara gamesnya dimulai, boleh nih kepoin websitenya aclc.kpk.go.id untuk kalian bisa catch up atau update acara-acara webinar selanjutnya.
Semoga nggak cuma hari ini, tapi kedepannya kita bisa rutin edukasi teman-teman semua tentang bisnis, tentang anti korupsi, dan juga hal positif lainnya. Wow, udah 100 lebih nih ya. Yuk, masih ada sekitar 1 menit, jadi ditunggu nih partisipasi dari semua kawan aksi. Oke, all good. Semuanya udah join di kahoot.it dengan kode 2701044. Tuh kan, masih nambah. Emang perlu waktu tambahan ya kayaknya ya. Dan dari 100 sekian orang yang join di Kahoot siang hari ini, emang ada hadiah apa aja sih? Kita akan ngasih 20 hadiah menarik bagi yang beruntung pada siang hari ini. Jadi buat semuanya, kesempatan terbuka luas. Kita ada 20 hadiah bagi 20 orang yang beruntung. Bagi 20 kawan aksi yang beruntung. Alright, waktu semakin sedikit, jadi langsung aja join. Buru-buru masuk kahoot.it 2701044. Cuma tinggal 1 menit lagi ya. Kita ada 20 hadiah menarik bagi 20 kawan aksi yang beruntung siang hari ini. Tadi udah kita kasih kesempatan buat 2 kawan aksi untuk bisa ngobrol langsung dengan Mas Popo dan juga Kak Dira. Dan sekarang, yuk kita masih ada 20 hadiah menarik loh. Let's go, ada Dinda, ada Makmum, Arsi Anggita. Oke, kita akan tutup di 5, 4, 3, 2, 1. Registration close dan sudah ada 113. Oh, masih nambah ternyata. 115 peserta kawan aksi yang join siang hari ini. Dan kita akan langsung mulai gamesnya. Quiz webinar Insight 3, 2, 1. Yuk kita mulai quiznya. Ketika menjalankan bisnis, salah satu cerminan seorang yang memiliki nilai-nilai integritas adalah, oke nih nilai integritas, jujur dalam berbisnis, cepat dalam mengambil keputusan, tidak peduli dengan kepuasan konsumen, patriotisme. Oke, nilai integrasi itu apa aja sih? Dan mana poin yang paling cocok? A, B, yang merah, yang biru, yang orange, atau yang hijau? Nilai integritas. Kita tutup kuis pertama. Jeng jeng. Yang paling banyak menjawab adalah yang merah, jujur dalam berbisnis. Dan siapa yang paling cepat? Oke, Dinda Nisa. Congratulations. Untuk second question, mempertahankan bisnis harus diiringi dengan rasa tanggung jawab, dimulai dari hal kecil seperti tidak memberikan arahan karyawannya, tidak akur kepada setiap karyawannya, bersikap tidak peduli, terakhir tanggung jawab dengan bisnis yang tengah dijalankan. Masih ada 10 detik ya. Hal kecil untuk tanggung jawab dalam mempertahankan bisnis. Oke, yang paling banyak jawabannya adalah yang hijau, tanggung jawab dengan bisnis yang tengah dijalankan. Oke, peringkat pertama ada Piko, lalu ada Ipi, Evlio Sinta, keempat ada Natia, kelima ada Muhammad Azhar. Wow, congrats. Ini persaingan semakin ketat karena namanya udah beda-beda. Yang ketiga, sikap ini diperlukan oleh seorang pemilik usaha yang akan dicontoh anak buahnya. Salah satunya, tidak tegas dalam memberikan perintah kepada karyawannya, asal-asalan dalam melakukan tugas, disiplin dalam melakukan segala hal, tidak peduli dengan karyawannya. Oke, kalau kalian jadi anak buah, apa sih hal yang pengen dicontoh dari atasan kalian, dari bos kalian? Yuk, jangan pesimis kawan aksi semua. Masih ada banyak kesempatan, masih ada banyak sekali pertanyaan dan juga keberuntungan siang hari ini. Jadi langsung dong dijawab, nggak usah ragu-ragu, nggak usah pesimis, nggak usah kecil hati. Yang paling banyak adalah disiplin dalam melakukan segala hal, warna orange ya. Peringkatnya yang pertama adalah Pik. Oke.
masih dengan Piko, lalu Evlio Sinta, Natia, keempat ada Ipi, kelima ada nama baru yaitu Bintang. Oke, kita langsung masuk ke sesi ketiga. Sikap yang harus dimiliki pebisnis agar tetap konsisten menjalankan bisnisnya yang sedang dijalani. Yang pertama, mandiri dalam menjalankan segala kegiatannya, tidak mempunyai target dalam berbisnis, tidak mempunyai rencana yang jangka panjang, mudah terpengaruh dengan lingkungan luar. Oke. Yuk, masih ada 10 detik. Sikap seorang pebisnis supaya tetap konsisten dalam berbisnis. Yo. 3, 2, 1. Let's close the question. Dan ini dia peringkatnya. Yang paling banyak yang merah ya. Mandiri dalam menjalankan segala kegiatannya. Siapa nih yang pertama? Yang pertama ada Natia, lalu ada Piko, ketiga ada Ipi, Muhammad Reza A, dan juga Fernando S. Oke. Untuk kawan aksi, yuk kita langsung masuk ke pertanyaan kelima. Ketika mengalami pasang surut dalam berbisnis, sikap kita menghadapinya masa sulit adalah mudah putus asa, kerja keras demi mencapai target dalam berbisnis, tidak punya target dalam berbisnis, menyalahkan karyawannya. Waduh, ini gaslighting ya kayaknya ya. Nah, buat kawan aksi, link absensi akan di-share di kolom chat. Jadi pastikan semua kawan aksi udah terima dan isi link absensinya supaya dapat e-certificate. Oke? Sikap pebisnis dalam menghadapi masa sulit. Yang paling banyak jawabannya adalah yang biru, kerja keras demi mencapai target dalam berbisnis. Dan pollingnya yang pertama adalah masih dengan Natia, lalu Piko, Muhammad Reza, Apri Sarado, dan juga terakhir ada Ipi. Buat semua kawan aksi, yuk semangat lagi, jangan pesimis. Masih ada banyak sekali hadiah ya. Seorang pebisnis harus punya sifat sederhana dalam mengatur cash flow, seperti selalu menuruti hasrat untuk menambah aset, menolak permohonan dana karyawan yang tidak bersifat urgent, tidak memberi kenaikan gaji kepada karyawannya, memprioritaskan aset dan mengurangi liabilitas. Liabilitas itu adalah sesuatu yang sifatnya bikin kita spend, bikin kita keluar uang terus, seperti maintenance dan lain-lain. Oke, jawaban yang paling banyak adalah warna hijau, memprioritaskan aset dan mengurangi liabilitas. Kira-kira pollingnya, apakah masih dengan Natia? Apakah berubah? Wow, Natia masih pertama, Apri Sarado, Muhammad Reza, dan ada nama baru ini ya, ada Hanafi, dan juga kelima ada Ipi. Congrats, kita masih ada next question. Seorang pebisnis harus berani mengambil keputusan kepada karyawannya yang terbukti melakukan fraud, seperti memberikan SP1, tegas menindak karyawannya sesuai SOP yang berlaku, tidak memberikan peringatan keras, tidak memberikan sanksi dalam bentuk apapun. Oke. Kira-kira kalau kalian itu bos, karyawannya ada pelanggaran atau fraud, kalian bakal ngapain sih? Yuk, semuanya semangat dalam menjawab. Oke, jawaban paling banyak adalah yang warna biru, tegas menindak karyawannya sesuai SOP yang berlaku. Betul sekali. Dan apakah ada perubahan polling? Oke, pertama masih dengan Natia, kedua ada Hanafi AF, ketiga Muhammad Reza A, Lutfa, dan juga Bayu MH. Yuk, nama-nama lain boleh lebih semangat lagi. Di era industri 4.0, kompetisi bisnis semakin ketat. Kiat seorang pebisnis untuk berkompetisi secara sehat adalah berinovasi terhadap produk seiring perkembangan zaman, menjelekan kompetitor, mempertahankan idealisme perusahaan sebagai ciri khas, dan juga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Wow, ini kayaknya agak-agak ya. Oke, jawaban yang benar adalah yang warna merah. Berinovasi terhadap produk seiring dengan perkembangan zaman. Dan kira-kira siapa polling yang paling benar? Ini Natia tangannya terbuat dari apa sih ya? Cepet banget jawabnya.
Natia, Lutfa, Muhammad Reza, Ipi, dan Mary Putri. Ada nama baru nih ya. Yuk semuanya jangan mau kalah saing. Tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, berbisnis pun harus memberi value kepada customer. Seperti memberi harga murah tanpa memperhatikan kualitas produk. Memberikan harga selangit dengan jaminan produk berkualitas. Memberi harga yang terjangkau sesuai target market dan kualitas produk. Promosi besar-besaran, oke. Kira-kira mana nih yang harus kita berikan value-nya kepada customer kita? Yuk, sambil isi link Asensi, sambil kita hitung mundur. 3, 2, 1, jawaban yang benar adalah yang orange. Memberi harga terjangkau sesuai target market dan juga kualitas produk. Lagi-lagi Natia, lagi-lagi Lutfa, dan Bayu naik ke posisi ketiga. Lalu ada Muhammad Reza, dan terakhir ada Ayu Aisyah. Let's go, lanjut. Ketika bisnis kalian dinyatakan pilot atau gagal ya, bagaimana kalian menyikapi hal tersebut dalam mindset pengusaha? Jadi kalau gagal, gimana sih cara menyikapinya? Apakah dengan menyerah dan putus asa? Apakah dengan menyalahkan diri sendiri? Apakah dengan berpikir bahwa saya tidak memiliki bakat bisnis? Belajar dari kesalahan dan evaluasi secara menyeluruh. Yo, menyerah, blaming diri sendiri, pesimis, atau belajar dari kesalahan. Yang pastinya benar adalah yang hijau. Belajar dari kesalahan dan evaluasi secara keseluruhan. Oke. Pemenang ketiga adalah Ayu Aisyah. Dan Lutfa kedua. Yang pertama adalah Natia. Congratulations untuk ketiga kawan aksi yang beruntung pada siang hari ini. Dan kita punya runner up ya. Ada 2 runner up kita pada siang hari ini. Tapi congrats banget buat Ayu Aisyah di posisi ketiga. Dan juga posisi kedua ada Lutfa. Dan juara pertama kita yang gerakannya cepet banget ya, ada Natia. Congrats. Kita akan kasih hadiah menarik bagi yang beruntung dan juga menang dari sesi Kahoot siang hari ini. Dan gak kerasa sudah hampir 2 jam. Kristo, KPK, Mas Popo menemani semua kawan aksi pada siang hari ini. Senang banget bisa mengedukasi semuanya. Senang sekali bisa share banyak hal tentang anti korupsi, tentang bagaimana cara kita memulai bisnis dan bagaimana cara kita menghadapinya, kegagalannya, bagaimana untuk tetap konsisten dan belajar terus supaya kita bisa bersaing di dunia bisnis yang semakin ketat ini. Dan pastinya terima kasih untuk semua kawan aksi yang sudah join di sesi pagi sampai siang hari ini. Semoga kita bisa memberikan sesuatu positif buat semuanya, memberi dampak positif, dan bisa memberi inspirasi dan juga insight bagi semua kawan aksi yang ingin segera memulai berbisnis. Dan untuk semua kawan aksi, juga terus pantau website dari aclc.kpk.go.id untuk terus ikuti kegiatan webinar selanjutnya. Dan pastinya saya Kristo, host pada siang hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang tidak disengaja. Kita jumpa lain kesempatan. Biasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa. Thank you semuanya. See you. Saat hatimu terluka, akulah yang menemanimu, membasuh air matamu.
harus jadi tujuan. Saat hatimu terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa sulit, mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu. Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini ku hanya rumah persinggahanmu di saat kau terluka dan di saat semuanya reda. Kau menghilang begitu saja, dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Joko tingkir ngombe dawet, jadi pikir marahi mumet. Ngobek jamur nggon nembah wake, pantang mundur terus nyambut gawe, pantang mundur terus nyambut gawe. Ning Jakarta tuku ketan, iki cerita anak rantauan. Lombok rawit pedes tenan, golek duit kanggo masa depan, golek duit kanggo masa depan. Hanya dia, 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 dia. Hanya dia, hanya dia yang ada di jantung hati. Tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah apa, bagaikan kayu basah dibakar api, api curiga, api cemburu, rinduan yang